Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dengan iradahnya kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani rohani umat iman Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan rangkaian kegiatan sampai dengan hari ini. Yang terhormat Bapak dosen penguji, perkenalkan, nama saya Nur Sarah SOSI, nomor peserta UKG 201501445440. Nomor induk mahasiswa PPG 2212769. Hari ini izinkan saya untuk melakukan uji kinerja UKM PPG UPI tahun 2022 bertempat di SMK Negeri 1 Cikarang Pusat. Berikut akan kami tayangkan video konseling individu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan masuk, Nak. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, umat Islam, sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan aktivitas di hari ini. Pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bisa hadir ya, di ruang PK ini. Pertama, Bapak mendengar informasi, mendengar kabar baik dari dunia pelajaran ya, ataupun dari wali kelas, bahwasanya akhir-akhir ini Anda terkesan sering terlambat, kemudian pernah juga tidak ada keterangan, kehadiran tanpa keterangan gitu ya, atau sendiri apa. Nah, otomatis ini satu kepedulian Bapak ya, rasa empati Bapak, sehingga jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini di ruang ini, pertama Anda bisa mengekspor ya, mengeluarkan, menceritakan semua permasalahan yang Anda hadapi saat ini. Kemudian kita mencari solusi, mencari jalan keluar ya, agar Anda tidak enak ya dengan permasalahan yang Anda alami saat ini. Ya tadi sering kesiangan, rasanya kurang disiplin ya. Nah, selanjutnya juga ya, karena ini akan berpengaruh dengan capaian nilai hasil belajar ya, akan berpengaruh terhadap prestasi Anda nanti saat ujian sekolah ya, PTS dan ujian akhir sekolah, atau di bahasa kita menjadi UKK ya, ujian kenaikan kelas. Nah, ini sangat tidak diinginkan ya. Aku berharap nanti Anda sampaikan saja apa beban benak apa yang ada dalam benak Anda saat ini ya. Sudah siap ya? Jangan merasa terpaksa ya, ini semata-mata kita mencari solusi ya, silakan disampaikan awalnya bagaimana ya, sampai Anda ada berikan dari ya, mungkin ini bentuk kepedulian beliau, bentuk kepedulian guru mata pelajaran, kemudian wali kelas Anda yang artinya merasa empati ya, merasa simpati. Beliau ini tidak mau anak didiknya gagal dalam pencapaian belajar, apalagi sampai ke dunia kelas itu ya. Baik, silakan disampaikan saja, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Rahasia ini 100% Bapak satu BK bisa menjaganya. Artinya ini hati ke hati lah bahasanya disampaikan. Kenapa bisa seperti ini, nanti kita harus
sesuai semester berapa gitu. Silakan. Awalnya saya tuh tinggal di Mustika Jaya Pak. Terus tuh saya tuh ada masalah ekonomi, jadi pas SD itu sempat ada masalah ekonomi, pindah ke kampung rumah nenek gara-gara masalah ekonomi itu. Nah di situ selama di kampung saya orang tua udah bekerja, sama kondisi keluarga juga jadi kurang harmonis gara-gara masalah keluarga itu. Ya. Dulu jadi ceritanya awal masalahnya itu pas SD emang bapak saya ketipu seseorang, udah bisa dibilang teman rekan kerjanya. Jadi karena masalah ekonomi itu saya sampai harus pindah ke kampung, pindah ke kampung dan akhirnya tinggal di rumah nenek. Sampai dulu saya ongkos sekolah pun pas SMP sedikit Pak, sedikit. Itu awal masalahnya itu dari tidak cukup. Pokoknya awal masalahnya tuh dari nggak kerja itu Pak. Dan akhirnya dulu setelah lulus SMP kelas 1 SMP, masuk kelas 1 SMA, orang tua saya tuh gak jauh lama dari ini cerai Pak. Itu oke. Gara-gara masalah ekonomi orang tua saya gak kerja, terus bingung lah dari mana-mana ya Pak. Karena perceraian itu juga otomatis orang tua saya pisah, jadi ayah saya kembali ke Mustika Jaya dan ibu saya memilih tinggal bersama ibunya lagi karena ayah saya bersama adik saya itu hidup sama ayah. Jadi saya tuh sekolah tuh berangkat dari Mustika Jaya. Dari Mustika Jaya Bekasi, Setu. Oh iya. Itu sekolah tuh dari situ tuh jaraknya jauh banget, sampai 1,5 jam. Itu tuh yang bikin saya telat. Terus belum masalah-masalah di rumah juga harus nyiapin makan sendiri, orang tua kan udah mau mulai kerja juga sejak habis ngambil itu inti permasalahannya. Dari situ nilai merosot sama alfa banyak, jadi saya juga masuk sekolahnya nggak bisa terus masuk gitu. Nah sebelum ayah saya kerja itu ayah saya tuh itu Pak nggak ada duit buat saya berangkat ke sekolah tuh nggak ada Pak. Jadi saya harus nggak bisa berangkat sekolah dan harus tetap di rumah gitu Pak. Tapi alhamdulillah kemarin ayah saya tes kerja dan diterima di Cirebon gitu. Kondisi saya juga cepat segera membaik di bulan ini. Iya. Baik. Yang lainnya kendaraan punya sendiri. Kalau kendaraan punya orang tua kan. Cuman itu emang dikasih orang tua untuk saya buat berangkat sekolah. Dan kendaraan di rumah juga cuma 2, jadi satu dipakai orang tua, satu dipakai saya. Dulu tuh nggak bisa berangkat sekolah karena saya bensin tuh buat ongkos bensin aja nggak ada Pak. Itu tuh sebenarnya dimulai sejak SMP Pak, saya tuh kayak gitu Pak, dari ayah saya nganggur. Cuman pas SMP orang tua saya belum cerai, baru cerai itu pas SMP. Masih utuh ya SMP. Walaupun kondisinya emang berat banget. Dan di sekolah pas SMP pun saya pernah orang tua saya itu pernah dipanggil kepala sekolah gara-gara saya nggak masuk Pak. Pas sampai seminggu lebih beneran terpuruk banget pas itu Pak. Belum banget sih, tapi itu udah nggak ada ongkos buat berangkat ke sekolah. Dari situ orang tua saya dipanggil ngejelasin ke kepala sekolah ekonomi saya gimana.
dan akhirnya kepala sekolah menerima, mempertimbangkan untuk tidak jadi keluarkan saya dari sekolah. Akhirnya saya bisa lanjut sampai lulus SMP sampai ya. lulus SMP. Setelah lulus SMP saya memutuskan sekolah di SMA 1 Cikarang Pusat. Sekolah di situ, pas di situ pun ayah saya tuh dikeluarin lagi kerjanya Pak, gara-gara sakit PHK gitu. Ada yang di PHK, ada yang sakit Pak. Gara-garanya ya saya dulu sering push up, terus badannya sakit Pak. Itu kejadiannya pas masuk SMK, pas 1 SMK sini. Iya Pak. Terus habis itu COVID juga Pak, jadi ayah saya nyari kerja lagi di perusahaan, gak dapet. Dari situ tuh semuanya yang mulai kacau tuh dari situ Pak, kacau semuanya sampai orang tua cerai. Oh iya. Terus Orang tua cerai, terus saya juga harus ikut orang tua yang laki-laki untuk pindah ke Mustika Jaya Pak, Kota Bekasi. Ibu saya juga tinggal dengan neneknya. Habis itu tuh berapa lama kemudian setelah masa pindahnya selesai, ayah saya, ibu saya memutuskan untuk menikah lagi. Dan pikiran saya pun di situ mulai kacau banget. Terus udah ayah belum kerja, sekolah aja, mau berangkat gimana juga susah, ongkos juga sedikit gitu kan. Mbak Pemotong, kalau ibu sekarang tinggal sama suami yang baru kan? Iya, di Cibarusah. Kalau ayah di Mustika Jaya di Bekasi Kota. Tapi belum nikah lagi dulu. Dan itu kondisinya parah banget pas itu Pak. Ayah saya bilang aja saya harus pindah ke Mustika Jaya lagi ke rumah lama saya Pak. Apalagi biaya hidup di sana juga lumayan Pak, dan ayah di kampung itu. Nah alhamdulillahnya kakak saya tuh, kakaknya ayah saya itu membantu Pak. Jadi saya masih bisa sekolah walaupun ongkosnya sedikit Pak. Selama ini kan tadi dua saudara ya. Kalau adik sama siapa tinggalnya? Adik sama ayah juga itu. Ayah di sana di Bekasi Kota ya. Iya, baik. Itu perkiraan jarak tempuh dari Mustika Jaya ke sini berapa puluh kilo? Kalau saya baca di Google Map 34 km. 34 km dari Bekasi Kota ke Kabupaten Bekasi, tapi ke Cikarang Pusat ya. Itu yang membuat saya sering terlambat juga Pak akhir-akhir ini. Jadi jaraknya jauh, terus saya harus bangun lebih pagi Pak. Pulang sekolah juga kadang kelelahan, kadang nggak sempat sholat asar ketiduran. Terus kalau Ananda sekolah, ada siapa sama siapa? Sendiri. Jadi nyiapin pulang sekolah tuh saya sebelum berangkat sekolah harus nyiapin buat makan dulu. Terus ayah saya juga sekarang udah mau berangkat ke Cirebon. Nah bapak saya itu kan Vespa, terus diterima di perusahaan di Cirebon. Semoga ekonomi saya mulai membaik. Tapi dulu tujuan sekolah ke sini karena niat sendiri Kan, nggak ada paksaan dari orang lain, apalagi dorongan dari teman, emang niat sendiri. Dari Cibarus pas SMP pun nggak ada yang ngajak ke sini, emang niat sendiri karena katanya sekolahnya di sini, bukan katanya emang bagus gitu kan secara pendidikan. punya dulu pernah punya cita-cita menjadi apa? Cita-cita sih pengen jadi pengacara hukum, jadi advokat ya. Ya semoga aja cukup. Amin. Baik. Selain itu, kalau sehari-hari biasanya gaul sama siapa? Sehari-hari saya kalau di rumah jarang bergaul Pak, saya seringnya di rumah. Cuman kalau ada teman ngajak, saya ikut Pak, ajak, tapi biasanya ngajak tuh main game gitu Pak, permainan. Tapi nggak sampai menjerumus ke hal negatif. Ya.
Senang olahraga, senang. Kalau ada yang ngajak senang. Apa salah contohnya? Biasanya renang sih Pak. Renang. Terus lari Pak, ya kan ada lapangan di Pustika Jaya. Ada teman ngajak ikut biasanya kalau hari Minggu Pak. Cita-citanya ingin terwujud. Pengen Pak. Harus ya. Salah keluarga itu saya berusaha lupain apa semuanya Pak. Kayak harus saya mikir gak bisa mandek, tapi ekonomi saya buat sekolah pun kadang kurang gitu. Jadi ya udah seadanya aja, penting bensin cukup dulu Sampai ke sekolah ya. sekolah walaupun sering telat. Baik, Ananda, Bapak cukup prihatin ya, artinya Bapak cukup empati ya. Ya semoga saja dengan ini, dengan hasil konsultasi ini ada sedikit pencerahan ya. Tapi masih tetap semangat sekolah. Semangat Pak, karena saya tuh pengen jadi pengacara hukum. Kadang saya juga ngebayangin di rumah tuh pengen jadi murid yang hebat gitu Pak, yang mungkin kata orang superior Pak. Pengen banget Pak. Cuman kadang kemampuan saya juga kurang, tapi pengen banget berusaha terus. Sama orang tua saya. Pak. Terus kan sama mama, kata bapak ya apa walaupun mama kamu udah nikah lagi, terus bapak juga udah cerai sama mama kamu, saya tetap sayangi mama kamu. Gak apa-apa walaupun udah gak sama bapak lagi, itu pilihan mama kamu nikah lagi, jangan dilarang. Ya baik, Anda ya betul ya. Jadi pengabdian kewajiban seorang anak itu kepada orang tuanya itu tidak terbatas, ya. Tidak terbatas oleh apa tadi status ya. Walaupun ibu setelah sudah punya suami lagi, kemudian ya lebih ya ayah juga sudah mengikhlaskan ya. Nah, ya artinya gini, permasalahan Anda cukup rumit untuk seumuran Ananda ya, tidak selayaknya memiliki permasalahan seperti ini. Tapi tugas Ananda saat ini adalah belajar, sekolah yang rajin. Ya artinya disinilah fungsi kedewasaan kita, fungsi kematangan emosional kita di saat kita harus memilih, di saat kita harus keluar dari permasalahan gitu kan. Tapi tetap itu dua orang tua harus komunikasi ya, komunikasi yang baik, karena tidak ada bekas orang tua ya, tidak ada mantan orang tua. Itu ada orang tua Nanda, artinya tetap komunikatif ya, sayangi mamanya, sayangi ayahnya, kemudian ya perihal tadi. Nah sekarang ketika dari jaraknya ke sekolah lumayan jauh ya, Terus harus nyiapin makan buat adik juga sebelum, terus nyiapin makan sendiri, masak pagi-pagi itu saya Pak, buat kadang bapak yang masak, kadang saya kalau bapak belum bangun tidurnya. Itu tuh saling bantu pada dunia. Kata orang tua saya, kita tuh harus saling bantu. Kita tuh udah bertiga doang, mama kamu tuh udah nikah lagi, udah ada sama mereka. Jadi ya udah ikhlasin aja, begini adanya, nanti juga insya Allah baik. Terus juga orang tua suka bilang suruh sholat duha 12 rakaat, itu katanya bisa melancarkan rezeki. Itu ayah selalu berpesan kepada ini seperti itu ya. Ya, itu kan salah satu motivasi yang sangat bagus ya, karena ya doa orang tua itu kan segala-galanya ya. Ya, artinya Anda harus tetap ya hormat, rajin sama orang tua, ya terus mendoakan, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah di kondisi seperti ini. Berarti bangun jam berapa kalau subuh Pas malah sebelum subuh Pak, jam 4 bangun Pak.
Tapi kalau bangunnya setengah 5 otomatis kesiangan. Kalau bangun setengah 5 itu kesiangan. Jadi datang sampai sekolah pun telat. Nah, jadi kalau tengah 6 dari sana jam 7 lewat baru sampai. Makanya sering telat. Iya. Perjuangan yang sangat apa ya, mengharukan ya. Ya artinya kalau Bapak lihat di hasil pembelajaran punya prestasi juga ya. Ranking berapa? Pernah jadi ranking berapa? Pernah ranking 1 Pak, cuman gara-gara orang tua saya tuh pas lagi saya drop Pak, sempat drop berapa minggu gitu. Jadi di kelas pernah jadi juara 1. Itu kelas berapa? Kelas 11 Pak. Kelas 11. Itu pas waktu orang tua baru cerai dan itu udah sempat pulih juga dan tapi semenjak orang tua nikah lagi jadi kerasa lagi sedikit terganggu ya. Ya manusiawi ya. Justru kan tadi artinya Anda punya prestasi ya. Artinya Anda sudah membuktikan serumit apapun permasalahan di keluarga tapi tetap belajar termotivasi ya. Belajar punya motivasi terlebih untuk mewujudkan cita-cita tadi yang menjadi advokat ya, menghadirkan orang tua sudah tentu gitu ya, sudah oke. Terus juga ya saya tuh suka pesen pas saya down tuh pesen sekolah yang beragama itu yang membedakan orang itu iman dan ilmu yang membedakan kita dengan orang lain itu iman dan ilmu. Terus takut. Berarti selama ini yang membuat Anda tegar, kuat, berarti motivasi orang tua ya. Walaupun cuma ayah doang dan ibu juga. Ya bagus ya, itu jadikan motivasi ya, jadi pegangan rumah gitu. Jadikan motivasi untuk bisa bangkit, untuk bisa keluar dari masalah. Yang jelas ya itu bukan tugas Anda untuk menyelesaikan, itu tugas orang tua ya. Ya terlebih punya prestasi ya, pernah punya prestasi di akademik ya, pernah jadi peringkat 1 ya. Kemudian pernah aktif di eskul nggak? Eskul saya kurang aktif lah karena itu di rumah tuh banyak urusan, kadang harus nyuci baju sendiri karena udah ada yang nyuciin, terus nyiapin makan adik. Jadi eskul pun saya jarang-jarang, tapi selama saya di kelas saya berusaha bisa menyerap materi lebih cepat walaupun kelihatannya kadang saya bercanda doang. Terus Bapak dengar Hilman juga, Ananda juga termasuk siswa yang cukup kritis ya, hiperaktif di kelas gitu ya, artinya komunikasi ya dengan semua guru ya, setiap pembelajaran bisa menyampaikan pendapat ya. Nah, kemudian gini, tadi Bapak dengar punya adik, kelas berapa sekarang? Adik saya itu kelas 4 dia sekolah tapi tinggal sama neneknya karena sebelum ayah saya berangkat kerja udah dipesenin supaya tinggal di nenek aja biar nggak di uang Pak, biar ada yang jaga, soalnya kalau nggak ada yang jaga sama sekali saya sekolah terus bapak juga kerja jauh ke Cirebon, ntar takutnya gimana sendiri punya masalah. Oke. Terus selama ini di kelas ada punya masalah nggak dari teman-teman? Alhamdulillah enggak sih kalau di kelas ya. Cuman kalau untuk masalah keluarga ya itu masalah utama sih. Cuman saya berusaha bukan lari tapi menghindarnya, tapi menghadapi Pak, kayak biar menghindar tuh biar ada kepikiran terus tuh biar fokus di pelajaran kita, biar nggak anjlok lagi. Berarti selama ini yang paling terasa susah membagi waktu itu ketika sedang apa? Biasanya kalau tugas kadang
setelah pulang sekolah biasanya nggak langsung dikerjain cuma itu kadang harus malam kerjain karena kan nyuci baju saya kalau pakai pekerjaan rumah ya baru nyelesain tugas sekolah. Kadang juga karena emang terpaksa gak dikerjain di rumah jadi dikerjain di sekolah sebelum jam pelajaran kan. Gitu. Padahal itu kurang bagus sebetulnya ya, artinya ya, tapi mau gimana lagi mungkin Jadi harus tetap ada tugas ya kerjain kan ya, adik juga terurus ya, sama orang tua juga komunikasi mungkin seperti itu ya. Kalau lihat semangatnya Ananda ini cukup bagus ya, cuma mungkin karena belum bisa membagi ya, membagi waktu, kemudian ya tadi planningnya mungkin ya memang tidak mudah mungkin ya, tidak mudah. Tapi ini satu-satu pembelajaran buat Ananda ketika ya di usia-usia seperti ini sudah dihadapkan pada permasalahan keluarga, walaupun memang itu bukan beban, yang bukan artinya bukan tidak sewajibnya dibebankan atau menjadi beban Ananda. Karena tadi Bapak sampaikan sekolah, motivasi belajarnya rajin, orang tua itu usaha orang tua ya, cuma tetap tadi walaupun bagaimana ya kita wajib mengabdi ya, kita wajib berbakti pada orang tua ya. Kadang buat repotan gitu Pak, harus berangkat sekolah bangun pagi, sholat subuh, berangkat nyiapin makan, berangkat sekolah. Kalau sempat nyiapin makan ya, kalau ada uang beli nasi uduk juga. Kalau nggak ada ya udah nyiapin dulu di rumah masak gitu. Jadi berangkat ke sekolah pun lebih nggak tepat waktu Pak, siangan karena jam berangkatnya ya dengan jarak jauh yang jauh dan berangkatnya juga kalau harusnya lebih pagi tapi ini lebih waktunya lebih malam. Terus kalau lihat kehadiran pernah juga ada beberapa hari alfa ya, itu kenapa ya? Itu tuh jadinya orang tua saya tuh nggak ada ongkos sama sekali Pak. Jadi untuk cerita ke pihak sekolah pun sungkan Pak. Apalagi itu kan menyangkut masalah ekonomi Pak. Jadi berpikir untuk tidak sekolah terlebih dahulu kan, jadi sampai keuangannya benar lagi ada sampai punya duit dulu baru berangkat ke sekolah. Ananda ada lagi yang mau disampaikan? Harapan ke depan? Harapan terlalu banyak. Mulai dari ingin jadi advokat, terus di sekolah juga pengen jadi murid yang hebat, prestasi, punya karya, diakui orang lain itu. Oke. Terima kasih atas curahannya, mengeksplor setiap ya. Sekarang artinya mungkin sudah ada sedikit plong ya. Artinya Ananda harus bangkit ya, harus bisa keluar dulu. Bapak yakin Ananda bisa keluar dulu saya. Mendengar tadi motivasi begitu besar, hanya tadi mungkin hanya kendala teknis saja ya. Terus juga itu tuh motivasi itu bukan dari ayah doang, kadang scroll media sosial gitu Pak, banyak kata-kata motivasi, terus banyak contohnya apa? Contohnya ya semangat itu dari perceraian orang bisa bangkit sukses kuliah di luar negeri, terus orang tuanya yatim bahkan sampai yatim piatu gak ada orang tua bisa sukses ya, bisa sukses ya, ekonomi lemah gitu ya, bisa sukses ya. Ada juga orang yang gak cuma sendiri sama neneknya tinggalnya, dia bisa jadi dokter Pak, itu tuh dapat beasiswa dia pembelajarannya keras. Baik Ananda, terima kasih Bapak Asa sudah benar-benar bisa mewakili perasaan saat ini ya, sudah dikeluarkan semua ya. Ya tapi sekarang tinggal Bapak yang menyampaikan ya. Artinya pertama tetap semangat, berdoa, kita punya Tuhan ya, kita
tadi komunikasi dengan orang tua, karena Bapak lihat motivasi anak-anak cukup tinggi. Kemudian kalau berkenan ya nanti akan Bapak coba anak-anak jadi coba ajukan untuk jadi anak asuh ya di Kesisal, atau di sini sekitaran sini ada pondok pesantren. Kalau memang Anda mau tetap fokus belajar, kalau adik mungkin sama nenek ya. Kalau misalnya kasihnya tidak kejauhan, untuk mengejar waktu, untuk membuktikan bahwa anak-anak itu mampu ya, mampu tidak menyerah oleh keadaan, tidak menyerah terlebih. Tadi anak-anak banyak belajar dari yang memanfaatkan, melihat dari nilai-nilai positif ya, pepatah yang di media sosial itu bagus ya, itu ditanamkan ya. Terlebih tadi minta restu orang tua, komunikasi tetap jalan, hormat sama orang tua ya, intinya anak-anak tinggal bisa-bisanya untuk tinggal mampu mengemas ya. Artinya solusi yang Bapak tawarkan ya, insya Allah nanti ketika memang anak-anak kurang puas hari ini, pertemuan ini, nanti kita bisa konsultasi lagi di pertemuan berikutnya ya. Yang jelas Bapak hanya bisa memberikan doa, solusinya nanti akan Bapak coba masukkan ke program sekolah anak asuh ya. Kemudian kalau anak-anak berkenan, di sekitar sini ada pondok pesantren ya, pondok pesantren yang gratis ya, pondok pesantren yang penting anak didiknya mau belajar menuntut ilmu, jarak tempuhnya dekat dari sini ya. Tapi tetap ini harus seizin orang tua dulu ya, seizin orang tua, dan disampaikan ke ayah, ke mama bahwa Ananda habis konsultasi dengan Bapak satu guru BK menawarkan bagaimana Ananda di sisa pembelajaran ya, artinya di sisa waktu menjelang lulus itu Ananda fokus untuk belajar, minta izin. Gimana kalau bisa bertanya di mana nak? Di pesantren ya, nah nanti disampaikan saja. Hanya karena Bapak kalau dalam prediksi Bapak mungkin Ananda bisa lebih fokus. Potensi Ananda bisa tadi memiliki meraih ranking di kelas 11 bisa terulang lagi. Ya terlebih tadi itu mewujudkan, karena itu sudah risiko, sudah pilihan ya. Artinya hidup itu pilihan. Kita harus bisa berpikir spekulasi tapi tepat gitu, berpikir tapi hasilnya tepat gitu. Mungkin itu solusi yang Bapak bisa tawarkan. Bagaimana caranya anda tidak sering kesiangan, tidak alfa. Nah, salah satunya adalah akan Bapak ajukan ke program sekolah sebagai anak asuh. Kemudian yang kedua adalah karena Anda punya potensi di bidang akademik ya, kemudian Anda juga sebagai siswa yang aktif di kelas. Nah, saran Bapak tadi seperti itu. Coba nanti disampaikan komunikasi dengan orang tua saat pulang ke rumah. Biasanya pulang ke rumah berapa kali dari nenek ke orang tua saya? Itu kalau pas kelas 11, saya kelas 11 semester 2 itu selama 6 bulan sampai kelas 12 saya di sana terus Pak, dari sana pokoknya bolak-balik dari Pustikajaya ke sekarang tuh bolak-balik Pak, soalnya saya tinggal sama ayah saya Pak, ikutnya, jadi terpaksa harus begitu dulu Pak. Sebenarnya rumah tua juga bisa tinggal di rumah tua, cuman gak enak gitu, takut ngerepotin. Kalau sekarang kan mungkin ayah saya udah mau masuk kerja, nanti uang saya juga dikasih uang buat makan saya. Baik, itu saja saran Bapak ya. Sebetulnya hanya tinggal anak-anak mengemas, memanage waktu yang baik ya. Karena melihat ada motivasi yang besar ya. Solusinya tadi semoga berkenan, nanti anak-anak bisa di pesantren bisa nambah ilmu lagi ya, nambah ilmu agama yang berkuat, ke sekolah lebih dekat, tidak banyak belajar yang fokus gitu ya. Nanti disampaikan saja ya, nanti boleh silakan konsultan lagi ketika memang mendapat restu dari orang tua, nanti kita bisa konsul lagi di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas waktunya ya, mohon maaf Bapak mengganggu. Sukses ya, tetap semangat belajar ya, wujudkan cita-citanya ingin menjadi advokat ya, pengacara Anda ya.